yaitu nomor 7 tahun 2004. Hanya ini dibatalkan. Ya, jadi sehingga dibatalkan, kembali ke undang-undang lama nomor 11 tahun 1994. Nanti Pak Dr. Rudi akan menceritakan lebih lengkap ya bagaimana sejarahnya. Dan sekarang muncul yang baru 17 tahun 2019. Ini baru ya, diresmikan tanggal 15 Oktober 2019. Ya, kita tahu bahwa maksud dari undang-undang ini nanti mungkin bisa disamakan dengan narasumbernya, itu adalah bagaimana untuk pengelolaan, karena saat ini ada ketidakseimbangan antara ketersediaan air, ya, air baku, ya, air bersih, dengan kebutuhan yang ada di negara Indonesia saat ini. Sehingga perlu suatu pengelolaan yang baik, maka dikeluarkanlah Undang-Undang 17 tahun 2019 ini. Mungkin nanti bisa diceritakan, ya, ada beberapa sumber air, karena ini adalah itu, tapi mungkin kita akan fokus kali ini adalah mengenai air tanahnya di sini. Jadi ini ada 15 bab dan 79 pasal, cukup panjang kalau dipaparkan satu-satu, tapi kita akan coba bicara secara eksekutif summary-nya saja dulu. Baik, mungkin kepada Dr. Rudi. Pak Rudi, sudah siap? Sudah. Ya, waktu dan tempat saya persilakan, Pak Rudi. Silakan, Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Mageti yang telah mengundang saya untuk ikut nimbrung ya dalam acara ngabuburit ya yang diselenggarakan oleh grup dari IAGI itu. Juga teman-teman yang hadir, ada Pak Syukyar senior saya, mungkin nanti bisa memberikan masukan atau sharing juga dengan kita. Juga ada teman-teman dari Menko, saya tadi lihat Menko Marpes, Kang Yudi saya kira hadir. Juga ada teman dari Apatindo, para dosen, serta yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa melihat satu persatu. Yang penting yang dari Badan Geologi saya tadi juga hadir, grup dari Bu Andiani juga hadir. Ya mudah-mudahan kita bisa sharing. Bapak Ibu sekalian, ini juga saya susah juga mencari, diminta oleh Pak Indra mau suruh bicara sharing di sini apa ya yang kira-kira ya sedikit bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bisa memberikan manfaat bagi lembaga dan lain sebagainya. Nah, saya juga ini apakah ini kata tanya Pak Fajar atau statement ini mau kemana air tanah setelah Undang-Undang Sumber Daya 17 tahun 2019 ya. Maaf di ininya agak salah. Nah, ini sharing saja. Jadi ini bukan saya sharingnya bukan men-sharingkan masalah, tapi sharing ke kondisi saat ini memang yang sedang ada. Berikutnya, next. Asrotnya di mana? Bapak Ibu sekalian mungkin mengawali dari apa yang akan saya sampaikan terkait dengan air tanah yang ada di Undang-Undang Sumber Daya Air. Ini kita lihat gambaran saja, yang sebelah kiri ini yang warna biru itu adalah urutan. Ya, ini saya mengutip dari FAO tahun 2011-2012, melihat bahwa air tanah itu bukan hanya di kita yang menggunakan, jadi India itu nomor 1, Cina itu nomor 2, Amerika itu nomor 3, Pakistan, Iran, dan selanjutnya, di mana Indonesia itu nomor 10 ya, pengguna air tanah. Yang berikutnya, yang sebelah kanannya, ya, yang sebelah kanannya itu memperlihatkan bahwa sumber air minum yang bergantung kepada air tanah itu masih tinggi, yaitu yang berwarna hijau. Ya, saya nggak pakai pointer soalnya dari sini. Yang berwarna hijau itu adalah sumber air minum, itu mulai di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, terus yang lainnya dan yang lainnya. Jadi saya menekankan di sini bahwa baik di Indonesia maupun secara global, air tanah itu masih menjadi andalan untuk kebutuhan hajat hidup manusia. Jadi itu aja intinya dari slide ini. Berikutnya. Nah, yang slide ini salah satu contohnya, saya ambil salah satu contoh di cekungan air tanah Jakarta, ya, yang melampar dari selatan sampai Teluk Jakarta, dari Tangerang sampai Bekasi.
ini memperlihatkan setiap tahunnya, ini saya datanya data lama ya sampai 2000, kalau gambarnya sampai 2007, tapi informasinya saya dari sampai 2019, bahwa jumlah sumur bor yang terregistrasi di Jakarta sampai ini udah lebih dari 4.000 sumur bor ya jumlahnya, walaupun secara grafis ya. Nah, tapi grafis ini saya pasti pertanyaan secara grafis dari jumlah pengambilannya menurun. Nah, ini hanya dilihat dari data pajak saja. Faktanya mungkin juga bisa berlebih atau sama. Jadi ini salah satu contohnya di kota besar, di ibu kota kita di Jakarta, yang memanfaatkan air tanah untuk kehidupannya adalah lebih dari 50%. Kenapa? Karena PDAM saja Jakarta hanya bisa memenuhi kurang di antara 45 sampai 50% kebutuhan air untuk kota Jakarta. Artinya lagi bahwa di Jakarta saja, di cekungan air Jakarta saja seperti ini gambaran yang memanfaatkan air tanah. Nah, juga ada informasi ya, secara intensif juga bukan hanya di Jakarta, terjadi yang cukup tajam pemanfaatan air tanah di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan. Ini diperlihatkan ya dari data kami yang ada di Badan Geologi, diperlihatkan dari cekungan-cekungan yang lintas provinsi karena rekomendasinya dari Badan Geologi, jumlahnya juga cukup signifikan. Saya tidak gambarkan di sini, tapi sudah memperlihatkan bahwa pemanfaatan air tanah melalui pemboran itu masih cukup tinggi di beberapa cekungan air tanah. Even itu di Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, karena rekomendasinya dari kita, itu hampir tiap bulan ada saja yang meminta pertambahan sumur bor. Nah, artinya kebutuhan air baku, kebutuhan industri, dan kebutuhan pertanian masih sangat tergantung kepada air tanah. Namun demikian, kita tahu mungkin aja di bulan-bulan ini belum ada info yang sangat besar. Nanti begitu masuk ke bulan Agustus, September, Oktober, kita akan mendengar kembali jeritan dari beberapa wilayah di tanah air kita, beberapa kabupaten, mungkin kabupatennya saja sudah tidak terhitung sama jari yang mengalami kekeringan. Ya, karena pengambilannya juga cukup intensif. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya melewati menggunakan kereta api ya di Pantura ataupun di Jawa, bagian dari Jawa Tengah ke Bantul, di sawah-sawah itu sudah menggunakan alat bor untuk mengeluarkan airnya untuk pertanian sawahnya. Jadi begitu intensifnya, belum lagi pertanian besar, skala besar yang menggunakan air ya, sehingga itulah terjadi kekeringan hampir di mana-mana. Next. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman, sebenarnya mulai kapan sih ada regulasi pengelolaan air tanah? Nah, ini saya dengan teman-teman di Pusat Air Tanah menginventarisir ya. Jadi sejak sebelum dari 1945 kemerdekaan itu, Belanda juga sudah mengaturnya mengenai pentingnya air tanah ya, yaitu di Stablat 1871 sehingga sudah dilakukan pemetaan awal dari peta hidrogeologi sekarang sejak zaman Belanda. Nah, kemudian 1945, nah di tahun 1970-2000
Nah, tadi disampaikan oleh Pak Fajar, muncullah ada Undang-Undang 11 tahun 74 mengenai pengairan. Nah, di situ diturunkan dalam PP 22 1982 ada tata penguturan air, salah satunya air tanah di pertambangan dan energi. Nah, inilah awal muasalnya kenapa air tanah itu ada di Kementerian Energi dan Pertambangan dan Energi. Jadi sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1174, sehingga sejak itulah dimulai adanya aktivitas ke air tanahan yang lebih intensif lagi, diatur dengan beberapa Permen Pertambangan dan Energi, ya, nomor 3, nomor 8, dan nomor 2. Didukung oleh instansi Direktorat Geologi Tata Lingkungan yang sebelumnya Geologi, saya tidak akan bacakan bawahnya. Nah, kemudian periode 2000 sampai 2013 ya, yaitu pada tahun 2004 kita ada Undang-Undang Sumber Daya Air. Nah, di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu memisahkan ya, ada air tanah dan ada air permukaan dan ada juga air klimat. Nah, air tanah itu diamanatkan oleh PP 43 tahun 2008. Sehingga disitulah yang melahirkan beberapa permen-permen ya dari Kementerian SDM terkait dengan air tanah. Ya. Kemudian pelaksanaannya tentunya yang di bawahnya adalah dengan dinas-dinas yang secara teknis di bawah Kementerian SDM. Makanya ini juga mungkin sejak dari 1970 itu karena ada di SDM, maka turunan kewenangannya di tingkat pemerintah daerah maka adalah di provinsi yang menangani tentang energi dan sumber daya mineral atau pertambangan dan energi, terus dilanjutkan lagi di periode 2020-2013, maka di situ. Nah, kemudian pada akhir 2013 ada putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 itu dibatalkan dengan beberapa alasan dan sebagainya. Nah, sehingga kembali lagi ke Undang-Undang 1174. Ya, artinya di situ yang mengatur yang menjadi mengatur dan yang membuat pedoman dan lain sebagainya tentang ke air tanahan itu di sektor SDM, kemudian pelaksananya di daerah yang menangani energi dan sumber daya mineral. Nah, jadi maksud saya dari tahun efektifnya dari tahun 70 sampai 2014 itu sudah tertata antara hubungan antara Kementerian SDM dengan provinsi yang menangani ESDM, kabupaten yang menangani ESDM. Nah, ini sudah tertata, sudah terstruktur dengan baik ya sampai saat ini. Nah, kemudian pada 2013 putusan MK sehingga Undang-Undang 7 hilang, terus kemudian atas inisiasi DPR ya untuk memulai menyusun kembali mengganti Undang-Undang Nomor 7 yang dibatalkan oleh MK. Nah, di 2014 hanya kebetulannya karena ini sudah terstruktur di jauh di belakangnya sebelum 2013, maka pada 2014 begitu ada undang-undang pemerintah daerah ya, jelas kewenangannya di provinsi, kabupaten dan sebagainya melaksanakan apa dan termaktub dalam lampiran undang-undang tersebut. Ya, karena ini sudah terstruktur dengan baik. Nah, kemudian 2012 ada inisiasi untuk menyusun Undang-Undang Sumber Daya Air kembali, ya, dan baru selesai disahkan pada menjelang akhir tahun 2014.
19, yaitu dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Ya, berikutnya. Nah, jadi sebagai Undang-Undang nomor 17 2019 ini ya judulnya sama dengan Undang-Undang nomor 7 tentang sumber daya air. Ini mengganti Undang-Undang nomor 7 ya setelah dibatalkan oleh MK, dan napasnya adalah terhadap 6 item putusan MK. Inisiatornya DPR, khususnya di Komisi 5, sehingga leading sektornya adalah Kementerian PUPR. Ada sektor yang terkait, Kementerian SDM sendiri, LHK, Pertanian, Dalam Negeri, Hukum dan HAM, dan secara menjelang akhirnya Kementerian Perindustrian. Ditetapkan pada Oktober 2019. Ya, itu kronologis Undang-Undang nomor 17. Berikutnya. Nah, di dalam Undang-Undang 2017 ya ada dua, karena tadi saat 2013 menjelang ada undang-undang baru itu ada kekosongan, maka ada dua peraturan, yaitu peraturan nomor 121 tentang pengusahaan sumber daya air dan peraturan 120 sebenarnya satu lagi mengenai spam ya. Nah, kemudian juga ada peraturan yang terkait dengan perpajakan ya, itu berdasarkan pasal 76-nya ya bahwa itu masih dinyatakan berlaku karena tidak bertentangan ya, sampai saat ini masih berlaku tidak bertentangan. Next, saya tidak akan bacakan satu persatu lah. Next, berikutnya. Nah, ini sama, langsung saja ini tentang konten dari PP 121 tentang pengusahaan sumber daya air. Berikutnya. Nah, ini yang 55/2016 itu ini hanya terkait dengan pemungutan dari pajak air tanah. Ini teknis lebih kepada arah teknisnya di mana gubernur menentukan pajak air tanah dibayar atau dipungut, kemudian pedomannya putus ya, suara tidak bisa terdengar. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar Pak Rudi, mohon maaf Pak, ini on mute Pak, mungkin ke Pigi Pak, diaktifkan. Oke. Silahkan Pak, lanjut Pak. Oke. Ya, ini mengenai perpajakan sebenarnya di mana sektor yang menangani air tanah, ini khusus pajak air tanah yang menyusun pedomannya, kemudian penentuan pajaknya adalah di gubernur atau bupati atau wali kota, tapi saat ini masih di wali kota. Berikutnya. Nah, ini tentang pengaturan dalam undang-undang, ada ini kontennya saja, pengaturan dalam undang-undang sumber daya air yang berkaitan dengan pelayanan air tanah. Jadi di pasal 10 ya, ini di undang-undangnya, ini baru undang-undang. Di undang-undangnya masih ada tugas pemerintah pusat, yaitu mengenai penyusunan pengelolaan sumber daya air, ya baik ya, cekungan air tanah pada wilayah sungai. Ya, ini narasinya saya ambil langsung dari undang-undang sendiri, selalu berdampingan antara cekungan air tanah dan wilayah sungai. Ya, itulah napas yang berbeda, nanti saya jelaskan di belakang. Penyusunan rencana pengelolaan, ya, perencanaan pengelolaan dan sumber air. Ya. Kemudian di pasal 11 ada wewenang pemerintah pusat. Kemudian di pasal 13 ada tugas pemerintah provinsi. Ya. Jadi di undang-undang ini, Bapak Ibu sekalian, memang syarat dengan kata ya air tanah ya
dan wilayah cekungan air tanah dan wilayah sungai. Itu apa yang ada di dalam undang-undang ini. Berikutnya belum ada turunannya. Nah, kemudian di pasal 14 ada wewenang pemerintah daerah provinsi menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah lintas kabupaten kota. Ini yang poin-poin inilah yang memang belum ada sampai sekarang, belum ada strukturnya. Ya. Siapa yang melaksanakan di daerahnya juga belum ada. Ya. Kesiapan di daerahnya siapa belum ada. Nah, inilah yang salah satu ya yang saya share yang masih memiliki permasalahannya. Demikian pun dengan kabupaten kota, ya. Kemudian di pasal 22 di ayat 3 air tanah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 merupakan air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ya, ini juga cukup diperdebatkan banyak dengan teman-teman karena secara teori antara batas wilayah sungai dengan batas cekungan air tanah yang sudah kita petakan itu tidak bisa berhimpit karena rezimnya yang lain. Ini juga masih sulit kita melaksanakannya. Berikutnya di pasal 26 mengenai konservasi sumber daya air, ya. Pasal 26 dilaksanakan pada mata air, sungai dan sebagainya. Ini juga masih memerlukan turunannya. Kemudian pasal 29 mengenai pendayagunaan sumber daya air itu apa saja, ya. Ada air permukaan yang bersumber dari air permukaan, ada yang bersumber juga dari air tanah, ya, air hujan dan air laut. Ini diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian di pasal 39-nya mengenai pengelolaan sumber daya air tanah sebagai didasarkan pada wilayah sungai. Nah, ini lagi-lagi ada wilayah sungai yang menjadi batasnya. Kemudian next. Nah, di pasal 26 bahwa pada saat undang-undang ini mengenai berlakunya dari undang-undang ini, ya, di pasal 26. Kemudian ada satu pasal, saya nggak lewat, ada pasal 77 yang sangat berpengaruh terhadap para pelaku, ya, para pelaku mengenai ke air tanahan ini. Karena apa? Karena di pasal 77 ini, ya, di pasal 77 ini yaitu pasal yang membatalkan ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang 23, ya, di mana di dalam Undang-Undang 23 di lampiran C-nya ada pembagian urusan pemerintahan, ya, di antaranya bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu suburusan geologi, kolom 3 huruf A, kolom 4 huruf B, dan kolom 5. Itulah yang menjadi kebingungan dari teman-teman para pelaku, ya, baik di pusat maupun di provinsi saat ini. Karena undang-undang ini di pasal 77 ini memutuskan dalam, ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ya. Ini juga belum ada sampai sekarang belum ada turunan dan sebagainya. Itu di pasal 77. Nah, berikutnya. Nah, ini berikutnya kami coba apa saja sih yang harus diturunkan dari undang-undang ini, ya. Tentunya dalam beberapa ketentuan ada pasal 8, ya. Pasal 8, ya, saya kira perlu ada turunannya mengenai pengaturan dalam peraturan pemerintah yang akan disusun mengenai neraca air tanah berbasis cekungan air tanah. Ini semua yang terkait dengan air tanah yang saya bicarakan. Kemudian di pasal 19, ya,
harus ada turunannya pengaturan mengenai BUMN yang menangani penggunaan air. Ya. Next berikutnya pasal 20 ya mengenai kewenangan. Nah, tadi saya sedikit sudah singgung ini mengenai kewenangan karena dihapusnya kewenangan yang ada. Kewenangan itu kan cuma pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini karena dihapusnya tadi di bagian dari Undang-Undang 23, maka perlu ada lagi yang mengatur ya. Entah nanti ya yang punya kewenangan negara adalah pimpinan tertingginya adalah presiden. Tentunya ini harus melalui peraturan pemerintah atau Kepres siapa melakukan apa. Apakah seluruhnya dilakukan oleh satu kementerian atau masih terdiri dari beberapa kementerian dan sebagainya. Ini yang sangat signifikan itu di pasal 20 terkait dengan kewenangan mengenai sumber daya air ini, ya, termasuk yang air tanah ini. Kemudian yang lebih teknis lagi ada kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai. Ya, tentunya ada kriteria juga untuk penetapan, membedakan kriteria untuk penetapan mana untuk wilayah sungai seperti apa, untuk cekungan air tanah seperti apa. Ada dua. Berikutnya. Di pasal 27 itu juga ada mengenai konservasi sumber daya air, itu lebih teknis, kita usulkan juga harus ada pengaturan mengenai peraturan pemerintah. Sudah 30 menit. Usulan materi yang pasal 34 pendayagunaan ya juga harus mulai harus ada turunannya. Selanjutnya pasal 39 ya. Next, pasal 43 ya, usulan mengenai pemantauan siapa yang memantau siapa yang melakukan apa. Kemudian pasal 53 ya, pasal 53 ini lebih teknis lagi, harusnya ada yang mengatur, harus diatur, harus dijelaskan karena rezim antara batas air tanah, cekungan air tanah dan wilayah sungai itu tidak bisa berimpit. Gitu. Kemudian juga berikutnya, ya, terkait dengan kerusakan dari air tanah, ya, ini di pasal 54, pasal 56 juga perlu ada pengaturan. Berikutnya, ini terlalu lama. Oke, jadi ini adalah usulan-usulan. Saya singkat aja beberapa usulan mengenai materi, apakah nanti dijadikan berapa, nanti penggabungannya, nanti kita akan disepakati lah, nanti kita akan sepakati, ya, apakah jadi 2 PP, apakah jadi 3 PP, dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti yang saya sampaikan ini berarti harus satu-satu. Oke, berikutnya langsung saja, next. Nah, sebenarnya pokok dari pembicaraan kita ini adalah air tanah itu mau dikelola, mau di apa ya, kebijakannya akan seperti apa. Kita ya khususnya di teman-teman di Badan Geologi telah melakukan pemetaan mengenai cekungan air tanah, yaitu yang berjumlah 421 cekungan air tanah. Itu kan tidak yang ya mungkin saja bisa bertambah ya karena ada beberapa di luar cekungan air tanah setelah ada data yang baru bisa menjadi. Jadi ini suatu aset ini mau dikemanakan ya. Nah, kemudian juga beberapa ini dalam proses ya dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional ya. Air tanah itu bagian dari ketahanan air. Jadi negara itu kan paling tidak harus ada tiga secara komunitasnya harus ada 3 ketahanan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Nah, ini rekan-rekan bersama di Dewan Sumber Daya Air itu memperjuangkan ya supaya ini menjadi pokok, supaya ini dilirik ya. Masalah air ini dilirik, itu baik air permukaan dan air tanah termasuk ya dilirik karena itu menjadi satu ketahanan ya,
ketahanan dari 3 ketahanan yang utama menjadi ketahanan nasional, diharapkan begitu. Nah, sehingga perlu jelas ya tata kelolanya, pengaturannya mulai dari pusat sampai daerah. Ini kan tidak start dari nol. Sebenarnya kan sudah terstruktur dengan baik yang saya sampaikan di kronologis di depan tadi, bahwa sebelum setelah kemerdekaan itu sudah terstruktur dengan baik mulai dari inventarisasi, pendataan sampai kelembagaan. Ya, itu mau di seperti apakan oleh undang-undang ini ya. Sehingga saya berharap ya perlu sesegera mungkin lah dibuat suatu kebijakan yang lebih operasional sehingga mulai dari pembagian kewenangan pengelolaan pusat apa, daerah apa ya. Karena saat ini ya mungkin nanti Bu Andiani bisa menambahkan ya, karena kita sudah Bu Andiani bukan kita sudah melakukan diskusi banyak dengan teman-teman di daerah terkait dengan masalah air tanah ini. Ya, kemudian juga tentang inventarisasi air tanahnya, kata air tanah itu kan sifatnya dinamis, ya, perlu updating, ya, perlu dilakukan inventarisasi setiap saat, mana yang sudah berkurang, mana yang sudah kritis, mana yang sudah banyak, ya, kalau sudah kritis harus diapakan, makanya ada konservasi air tanah, ya, izinnya tidak dikeluarkan, terus harus peningkatan pengembangan imbuhan dan sebagainya. Kemudian pendayagunaan dari air tanah sendiri, pendayagunaan air tanah dan pengendalian dan risiko daya rusak air tanah. Ya, kita tahu bahwa daya rusak air tanah itu cukup signifikan. Ya, Jakarta Utara pernah ya kontribusi terhadap land subsidence juga bisa, ya, yang jelas kontribusi terhadap kekurangan air yang air tanah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya dari paparan saya. Semoga ini menjadi bahan obrolan kita. Kemudian nanti para pihak yang terkait, mungkin saya kira di sini banyak teman-teman juga dari sektor lain yang ikut acara ngabuburit ini bisa saling bertukar pikiran, ya, bukan bertukar masalah. Karena masalah tidak bisa ditukar-tukar, tapi diselesaikan secara bersama-sama. Demikian Pak Fajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita kasih aplaus ya kepada Pak Rudi. Jadi di rumah aja masing-masing kasih aplausnya, nggak usah. Mic-nya belum saya matikan, ya Pak, masih saya matikan. Jadi kembali lagi ya, ini terima kasih sekali atensinya Pak Rudi. Ini 100 orang Pak penuh sampai ada masuk ke YouTube Pak. Kita live di YouTube, itu ada linknya. Jadi linknya kemudian di YouTube juga banyak yang komentar karena nggak bisa masuk, untung masih ada di YouTube. Jadi ada beberapa juga pertanyaan. Jadi kita akan segera masuk ke sesi pertanyaan. Hanya tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak, Bu Andiani ada yang ingin ditambahkan sedikit atau nanti saja pada saat tanya jawab Bu Andiani. Silakan Bu Andiani. Nanti saja Pak Fajar. Oke, kalau gitu. Baik, jadi kalau nanti mungkin yang ingin bicara langsung bisa raise hand, tapi saya akan coba mengakomodir mereka yang sudah bertanya di chatboard ya Pak Rudi. Mungkin kita sama-sama bisa lihat di sini. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini dari Pak Ketut Ari ya, ini dari Yagi Pengda Bali ini, singkat saya ini Pak Ketut Ari ini. Jadi Pak Ketut Ari akan saya bacakan atau akan disampaikan langsung Pak Ketut Ari, silakan. Saya sampaikan saja Pak. Baik, silakan Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Fajar. Selamat sore pada yang ikut pertemuan pada sore hari ini. Selamat sore Pak Rudi sebagai narasumber. Sore Pak Ketut. Sebenarnya satu sisi saya ingin mengomentari dulu Pak. Pertama adalah terkait dengan narasumber. Kalau berbicara substansi, sebenarnya kita selama ini kan lebih banyak memprotes terkait dengan substansi dari undang-undang ini yang dikatakan dari segi keilmuan dan kenyataan sangat sulit untuk diimplementasikan. Sebenarnya kalau dari segi narasumber kita berharap sih, karena ini undang-undang dulu adalah inisiatif dari DPR, kita ingin tahu sebenarnya DPR ini maunya kemana.
Yang kedua tentunya yang jadi leading di sini kan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR itu mesti sekali bisa hadir, karena dari PAI pernah mengundang juga nggak hadir. Ini jadi pertanyaan, kenapa tidak hadir? Apa nggak berani mempertanggungjawabkan dari undang-undang ini? Itu pertama. Yang kedua yang saya rasakan, ini undang-undang kan sudah ditetapkan, otomatis sudah diberlakukan. Kalau kita perhatikan selama ini kita selalu sibuk di basis pengelolaan air tanah dan kewenangannya. Tapi kalau kita perhatikan adalah yang memberatkan dunia usaha adalah ancaman sanksi pidananya, Pak. Sekarang itu ada istilah minimal, denda minimal. Itu yang paling rendah kalau nggak salah 300 juta. Bayangkan untuk saat ini sudah terjadi istilahnya inspeksi dari aparat hukum terhadap dunia usaha yang istilahnya sudah diancam dengan sanksi denda minimal 300 juta. Ini sementara dunia usaha belum boleh dikatakan belum memahami isi dari undang-undang ini. Kita bayangkan saja apa yang akan terjadi, dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Saya tidak akan cerita di Bali itu yang jelas sudah terjadi. Jadinya mereka sudah diancam dengan denda. Kelalaian aja sudah, kalau dulu kan kelalaian itu masuk tindak pidana ringan, Undang-Undang 11. Ini kelalaian aja sudah diancam dengan denda minimal 300 juta. Bayangkan cuma usaha restoran yang menggunakan air tanah itu diancam dengan 300 juta denda. Itu berapa orang nanti yang masuk pidana. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah untuk saat ini undang-undang ini boleh dikatakan sempat vakum gimana pelaksanaannya. Ada 2 surat edaran dari Kementerian Menteri PU dan surat edaran dari Badan Geologi. Nah, saat ini pemerintah daerah ini mau mengacu ke undang-undang ini, atau surat edaran itu tetap bisa berjalan, sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dijalani berdasarkan 2 surat edaran tersebut. Kami kira 2 hal itu kalau memang PP 121/2015 akan segera direvisi, menuangkan bahasanya ini seperti apa. Karena sepertinya agak sulit kalau kita menyinkronkan Undang-Undang 121 direvisi menyinkronkan Undang-Undang 17 tahun 2019. Demikian kurang lebih, mohon maaf jika kurang. Kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak. Jadi langsung saya Pak Fajar. Jawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Apa kabar? Saya udah lama nggak ketemu dengan Pak Ari ini ya. Baik, mungkin yang pertama ini yang pertanyaan yang sangat non teknis tapi perlu juga bagus juga mengenai sebenarnya inisiator itu maunya apa gitu kan, betul kan? Ya. Jadi kalau saya ikuti dalam proses pembahasan, ya Bapak tahu sendirilah kalau dalam pembahasan dengan politikus susah nyambungnya juga sih. Nah kalau inisiatornya tim teknis mungkin udah. Yang ada prinsipnya, satu yang menjadi prinsip adalah bahwa mereka mengemban amanat dari 6 poin yang disampaikan oleh MK. Jadi air itu adalah untuk mengutamakan untuk masyarakat, gitu ya. Itu yang utamanya, sehingga dalam proses pemanfaatannya pun itu yang diutamakan itu untuk masyarakat. Kemudian sisanya ini dalam proses kemarin sisanya baru ada untuk pengusahaan. Itu yang saya tangkap dalam intinya. Kemudian dalam proses manajerialnya adalah diharapkan DPR itu one basin, one management, ya. Yang tadi di dalam paparan saya disebutkan ini yang selalu kita tidak masuk akal, tidak match dengan teori, ya, antara air tanah dengan air permukaan. Bagaimana kita one basin-kan, ya, antara 2 substansi antara air tanah dan
air permukaan atau wilayah sungai tadi. Itu yang. Nah, dua hal itu yang menjadi pegangannya para inisiator Pak Ari ya. Nah, kemudian sesudah terbitnya ya sudah ditetapkannya diputuskannya undang-undang itu ya memang ini menjadi galau semuanya termasuk kami juga ya, sehingga saya dan teman-teman ya mau nggak suka ya mencoba mendekati leading sektor ya, mencoba mendekati leading sektor sampai kemarin beberapa bulan terakhir kami cuma coba. Nah, ini belum ada hasilnya karena ya saya dengan pusat air tanah ini yang permasalahan tentang lega kebijakan air tanah di daerah itu kan hampir tiap minggu ya, Bali dari beberapa provinsi lain ya mulai banyak komplain ke kita karena linknya adalah dengan Dinas SDM, tentunya siapa lagi masa Dinas SDM ke tempat lain ya kecuali ke Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, pada saat akhir kita penyusunan di awal setelah diputuskan undang-undang ini ya, kita udah sepakat sebenarnya dengan kami Badan Geologi, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Bangda ya, dengan meja kita sepakat duduk bareng ya untuk menyelesaikan masalah ini ya, duduk bareng. Hanya sampai sekarang Dirjen Bangdanya kan jadi sekjen ya di Kementerian Dalam Negeri, ininya di PUPR yang menjadi dirjennya ganti, itu bermasalah. Itu juga sebenarnya harusnya itu tidak jadi masalah ya, tapi inilah yang menjadi perlambatan. Sementara ya di lapangan ini kejadian seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ari yang terkait dengan pengusahaan, baik pengusaha besar maupun pengusahaan kecil yang memanfaatkan air tanah itu sekarang itu ya yang meningkat ya. Saya kemarin juga mendapat laporan dari teman kita dari timnya pengusaha AMDK juga sedang berproses dengan pihak keamanan ya, pihak penegak hukum, yang mana ya penegak hukum sudah memegang undang-undang sementara turunannya ya belum ada. Itulah yang maka saya tergelitik, ini kita harus terus bicarakan itu. Nah, sebenarnya kita merespon begitu di awal dengan memberikan, saya konsultasi dengan Biro Hukum bisa melalui surat edaran untuk kepakeman ini, karena seperti digambarkan di dalam diagram saya ini kan masih kosong ke bawahnya Pak ya, masih kosong ke bawahnya gitu. Kalaupun tadi di pasal di awal saya sampaikan tidak mengganggu peraturannya, ya sebenarnya kalau pakai itu ya bisa pakai 121, pakai yang PP 121. Nah, inilah yang memang menjadi permasalahan kita semua di dalam yang PR kami lah, PR kami lembaga yang mengatur, mengikut membuat kebijakan untuk ini. Itu Pak. Sementara Pak Ari mungkin nanti kita bisa tambah lagi lah. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini Pak Ketut, terima kasih Pak Ketut, Pak Rudi. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya Pak. Jadi dari Pak Tribudi Utama, ini adalah permasalahannya bahwa cekungan air tanah ini kan memang tidak selalu berimpit Pak dengan batas wilayah sungai. Jadi bagaimana cara mensinkronkannya kalau pengelolaan sumber daya air ini hanya berdasarkan wilayah sungai? Ini Pak Rudi. Ya inilah Pak. Yang saya sampaikan tadi ke penjelasan Pak Ketut, kalau one basin one management itu sangat sulit, ya, sulit dilaksanakan, ya, karena kita sudah menggambarkan mungkin
kalau bisa dihitung mungkin udah ratusan kali ya, enggak sih kalau ribuannya, mulai dari saya kira Pak Menteri PU juga sudah paham karena sudah beberapa kali kita membimbing masalah ini, ya teman-temannya hanya tadi itu, ya, jadi kalau sudah masuk ke ranah yang politis saya juga punya kekurangan menjelaskannya lebih jauh, Pak. Itu aja yang agak sulit, ya. Saya katakan tadi nggak bisa. Ya, saya sudah tegaskan dengan teman-teman dari Pusat Air Tanah ini nggak bisa, walaupun sampai kapan ya batas wilayah sungai dengan batas cekungan air tanah itu berimpit. Kita akan terus dan akan menimbulkan bahkan nanti di tatanan pelaksananya siapapun nanti yang melaksanakan ya di provinsi ataupun kabupaten akan menjadi masalah besar lagi ke sananya. Gitu Pak Fajar. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi mungkin itu sudah bisa menjelaskan. Sekarang ini ada pertanyaan dari YouTube Pak. Jadi YouTubers ini mengirim pertanyaan, Pak Muslimin Umar menanyakan bagaimana dengan pasal 15 pada Undang-Undang Sumber Daya hari ini. Apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pak? Di mana dalam Undang-Undang 23 2014 dijelaskan ada kewenangannya itu ada kabupaten, ada pada sektor SDM-nya. Mungkin itu Pak, apakah ini bertentangan atau tidak Pak? Mungkin pertanyaan saya, ya, itu udah Pak Fajar itu ya? Halo? Ya, betul. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, juga di pasal berapa? 77, itulah ya, undang-undang ini mengubah sangat signifikan sekali terhadap Undang-Undang 23 ya. Baik yang langsung yang saya sampaikan di lampiran C maupun tentang kewenangan mengenai pengelolaan air tanah di Undang-Undang 13 pengelolaan air tanah ya adalah pelaksananya adalah provinsi. Ya itu sudah jelas. Ya. Nah, sekarang di dalam undang-undang ini dibalikan lagi. Di Undang-Undang 7 sudah terstruktur kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi cekungan air tanah yang lintas provinsi adalah kewenangannya, ya. Kewenangan perizinannya tetap di provinsi, ya. Tapi ininya dibantu oleh pusat. Kemudian yang lintas kabupaten oleh provinsi dan lintas yang ada di dalam kabupaten oleh kabupaten kota. Ya, itu di Undang-Undang 7. Begitu itu Undang-Undang 7 kemudian dieliminir oleh Undang-Undang 23 bahwa semua kewenangan yang terkait dengan air tanah ditarik kepada provinsi, ya. Ditarik kepada provinsi sehingga kabupaten. Nah, ini balik lagi di Undang-Undang 17 yang baru balik lagi secara kewenangan. Walaupun kita sampai saat ini belum tahu siapa yang akan melaksanakannya baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Gitu. Ya. Sebelum ada PP-nya atau Perpresnya yang berikutnya gitu. Karena sekarang ini masih menggantung, makanya saya di grafik saya itu di tabel di diagram saya itu masih dikosongkan. Ini mau bagaimana dan mau siapa gitu. Ya nanti yang punya kewenangan kepemerintahan ya yang terbesar ada di presiden mau memberikan kewenangan kepada siapa? Apakah semuanya mau di kementerian yang menangani sumber daya air atau kementerian sumber daya air dan sebagainya, silakan. Jadi betul sekali itu bertentangan dengan Undang-Undang 23 itu aja. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi harus ada yang berubah ya Pak ya. Ya. Undang-Undang 23 harus berubah. Itu gimana Pak Rudi? Mungkin ya dalam pembahasan pada saat pembahasan ya saya juga awam terhadap penyusunan undang-undang. Begitu ini di state dalam undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lamanya yang akan mengikuti katanya ya. Mungkin nanti kalau ada ahli hukum di sini boleh saja sih. Ya, saya ngerti itu katanya. Makanya kalau tadi di pasal berapa 77 ya, itu di state juga bahwa yang tertuang di dalam lampiran nomor 23 tahun 2014 ya itu
berarti kan dia bukan membunuh ya, menganulir undang-undang yang sebelumnya. Kurang lebih itu Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi nanti mungkin kalau yang ada ahli hukum di forum Pak, boleh raise hand sambil ini. Baik, saya mungkin kita pelan-pelan aja Pak Rudi. Jadi, oke. Jadi pertanyaan berikutnya masih mengenai wilayah sungai nih Pak. Ini dari Pak Irwan Iskandar nih. Pak Iskandar saya. Jadi dia bilang air tanah dapat ditemukan juga di bawah laut Pak. Ini kan tidak masuk ke wilayah sungai. Kita tahu bahwa ada beberapa mata air tawar di lepas pantai kasusnya. Jadi sampai saat ini semua cat juga. Jadi bagaimana untuk menyikapi masalah ini, Pak? Jadi air tanah yang mungkin tidak akan masuk di daerah wilayah sungai, Pak Rudi. Apakah itu sudah ada kebijakannya atau ada hal-hal yang lain? Ya, terkait dengan yang non daratan, ya, yang non daratan itu sampai saat ini yang dan sepengetahuan saya teman-teman belum digarap Pak, terus terang aja, apalagi air tanah di bawah laut, ya mineralnya aja belum digarap semua, baru akan digarap mungkin nanti kita akan berpikir karena dalam 2 bulan terakhir saya ditugaskan oleh bukan saya, Kementerian ESDM disepakati waktu dengan Pak Menko untuk menyusun sumber daya alam maritim ya sumber daya maritim seperti Pak Yudi yang tahu. Mungkin nanti akan kita kembangkan juga mungkin para ahlinya juga, terutama Pak Fajar dan kawan-kawan teman-teman di LIPI ini yang akan mengembangkan bukan hanya airnya saja ya, juga kegeologian yang lainnya. Karena kita pun belum seluruh wilayah Indonesia geologi lautnya selesai. Ya, ini juga menjadi tantangan kita. Ya, ini khususnya di forum IAGI ini nih. Ya, jangan main darat saja gitu ya. Kita bukan sekali-kali ya, sudah waktunya kita masuk ke wilayah kelautan. Ya, ini juga saya minta nanti Pak Ketua IAGI, Pak Daru ya, kita memikirkan ini. Jadi ada tantangan bahwa potensi kita di lautan dari aspek kegeologian bukan hanya migas saja kan, selama ini secara konvensional yang kita ekstrak dari laut itu adalah baru migas saja. Jadi mineral, air tanah itu belum tersentuh dengan optimum lah. Mungkin mineral di beberapa tempat sudah. Ya, yang jelas baru galian golongan C-nya saya kira sudah dilakukan. Tapi ada aspek ekonomik lainnya di kelautan yang kita belum gali. Itu Pak Fajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Ini mungkin saya bacakan dulu sebelum kita nanti buka. Ini masih ada satu pertanyaan di chatboard lagi. Jadi silakan kalau Bapak Ibu juga ada yang ingin tanyakan di chatboard, atau nanti kalau sudah habis dari chatboard, kalau kita masih ada waktu, bisa raise hand Pak. Itu ada tombol di kanan, di raise hand saja, nanti bisa dapat kesempatan bicara. Ini mungkin dari Bu Siti Fajrani, Pak, dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Jadi menanyakan bahwa selama ini kita mendapatkan data kondisi cadangan air tanah dan konservasi air tanah itu dari Badan Geologi. Dengan terkait dengan undang-undang yang baru ini, bagaimana sekarang tata cara untuk mendapatkan informasi-informasi ini? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Fajrani. Saya kira sampai saat ini, sampai detik ini, Badan Geologi belum diputuskan, ya, belum diputuskan terkait dengan air tanah. Belum ada satu surat keputusan, ya, baik dari Presiden maupun dari Menteri ataupun dari Menko yang menyatakan Badan Geologi selesai mengurus air tanahnya. Belum ada. Sehingga kita teman-teman di Pusat Air Tanah tetap melakukan kewajibannya dalam melayani ya terkait dengan air tanah. Gitu Pak Fajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Ini ada datang lagi chatboard dari Pak Irawan, ini dari wartawan Pak, rekan media ya, dan jurnalis dari akuratnews.com. Jadi menurut Pak Irawan, ini perumusan beberapa pengamat menganggap bahwa penetapan undang-undang sumber daya air ini terburu-buru sebenarnya. Jadi banyak sekali pelaku-pelaku di sumber daya air tidak dimaksimalkan untuk dilibatkan dengan undang-undang sumber daya air ini. Sehingga akhirnya banyak realisasi undang-undang ini dipertanyakan. Mungkin tadi kita sudah sama-sama lihat ya Pak ya, tabrakan dengan undang-undang yang lama dan juga
bagaimana dengan teknis-teknis yang memang belum diturunkan untuk peraturan juknisnya. Jadi kira-kira strateginya apa yang harus dilakukan Pak dari pemerintah saat ini untuk Baik, Kak. Undang-undang itu kan payung hukum yang lebih lebarnya, ya. Sementara kalau kita berusaha mempersempit, memperinci, mendetilkan, ya, diawali dari penyusunan PP-nya, ya, PP-nya. Jadi oke lah, itu mungkin kita sudah tidak sulit membendung untuk penetapan undang-undang ini apapun alasannya, ya. Tapi suka nggak suka ini sudah ditentukan, kecuali nanti dibatalkan oleh MK, lain-lain persoalan, ya. Tapi kalau kita bagaimana mensiasatinya, ya ada satu lagi lahan perjuangan kita adalah dalam kontribusi nanti dalam penyusunan PP-nya. Nah, apabila kita berhasil berjuang dalam PP-nya, ya insya Allah lah, mungkin tidak akan. Tapi mungkin kalau tidak berjuang, ya diam saja, ya tidak dapat apa-apa. Nah, mau kemana lagi ya tahu nantinya mau seperti apa. Jadi jalan perjuangan masih ada Pak Jarlubis dan Pak Irawan. Mudah-mudahan kita bisa lebih rinci nanti peraturan PP-nya seperti apa, mau PP mau Perpres, ya kemudian nanti turunkan lagi keputusan menterinya seperti apa. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, betul, Pak. Jadi, silakan Bapak Ibu. Ini di chatboard sudah. Kalau ada yang mau raise hand, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Pak ini kita mungkin sampai jam berapa? Masih ada waktu, Pak. Ini 2 pertanyaan lagi, Pak. Ini Pak Yudi, Pak. Silakan, Pak Yudi. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, paparannya luar biasa Pak Kaban. Dan di sini juga banyak teman-teman, Pak Indra Badri, Pak Sukyar, dan teman-teman semuanya. Senang sekali bisa bertemu, bertatap muka melalui HitCon ini. Sedikit saja masukan atau mungkin komentar dari kami, Pak. Secara prinsip memang filosofi keberadaan air ini harus kita pegang dulu nih Pak. Air mungkin sudah paham semua, jadi kami hanya merecall saja. Air merupakan salah satu bahan vital bagi umat manusia lah, ya, atau makhluk hidup secara umum. Dan ini merupakan salah satu substan yang belum ada substitusinya. Kalau kita makan bisa ganti tempe, besok tahu dan sebagainya. Tapi kalau air mau jadi teh, mau jadi Coca-Cola, intinya adalah air. Dan ini merupakan salah satu substan juga yang recycle 100%. Walaupun recycle-nya panjang loop-nya itu jauh gitu ya, maupun singkat, tetapi secara prinsip 3 hal ini harus kita pegang teguh ini. Tanpa melandasi itu mungkin arah pengelolaan jadi akan tidak tepat. Satu adalah vital yang tidak tergantikan tanpa substitusi, yang kedua, dan yang ketiga adalah recycle 100%. Nah, sementara tadi Pak Kaban sudah menyampaikan bahwa pemanfaatan khususnya air tanah itu lebih dari 60% di tiap pulau ya Pak ya. Yang hijau tadi ya, grafik hijau itu. Jadi mau tidak mau di dalam saat ini di mana sumber daya air praktis tanpa infrastruktur yang memadai, sehingga penggunaannya terutama untuk individu, untuk rumah tangga ataupun industri kecil masih mengandalkan pengelolaan atau pemanfaatan air tanah. Mulai dari eksplorasinya, ngeburnya, produksinya, pemanfaatannya dikelola sendiri Pak, secara individu. Rata-rata ya. Saya eksplorasi harus mendatangkan tukang ramal dari Garut untuk bisa mendapatkan sumur yang tepat. Ngeburnya ngebur sendiri Pak. Kemudian memakainya pakai sendiri. Nah, seperti itu barangkali akan banyak ditemukan.
Bahkan skala industri kecil, menengah saja masih menggunakan teknik konvensional ini. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah kita memang memanfaatkan air tanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu demand yang besar, kemudian di sisi lain tadi disebutkan oleh Pak Kaban bahwa kita hanya punya 421 cadangan atau cekungan air tanah ya Pak. Mungkin lebih yang kecil-kecil dan sebagainya itu, yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam CAT itu. Tapi prinsipnya adalah bahwa potensi atau cadangan yang kita punya hanya 421 disandingkan dengan kebutuhan yang sedemikian besar. Walaupun kebutuhan ini nggak akan terus eksesif seperti penggunaan substan lain. Kita yang biasa minum 1,5 liter nggak akan minum 3 liter sampai 5 liter dalam kehidupan kita. Walaupun di industri banyak sekali penggunaan yang eksesif yang terus ditekan dengan siklus tertutup dari sistem industrinya sendiri. Mereka harus comply dengan regulasi, mereka harus taat dengan etik untuk penggunaan air dan sebagainya. Tapi prinsipnya itu Pak. Jadi ada dua pool menurut saya sih. Ada cekungan air tanah dan di satu sisi ada kebutuhan yang sedemikian besar. Makanya ini memang perlu diatur. Mari kita laksanakan undang-undang yang sudah ada. Ini satu-satunya platform yang kita pakai. Dan kemudian betul tadi dalam diskusi tadi sempat dinyatakan kita bisa mengisinya dengan hal-hal detail di dalam permen, perpres, PP dan sebagainya yang barangkali bisa lebih meluruskan hal-hal yang kurang tepat. Misalnya saja tadi di undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang air belum selaras. Persis Pak. Saya mengambil contoh saja di Kalimantan Tengah, ada namanya Kabupaten Katingan, kalau yang pernah dengar. Memang kita punya konsep one river, one management, atau one basin, one management. Ini mohon maaf nih, barangkali yang memikirkan ini orang-orang Jawa. Yang rivernya, yang basinnya pendek. Tidak lebih dari 100 atau 150 km. Di Katingan, Pak, rivernya panjangnya 990 km. Lebarnya hanya sempit. Jadi ada satu kabupaten yang panjangnya 1000 kilo, lebarnya hanya 30 kilo. Panjang banget, Pak. Jadi pengelolaannya jadi rumit sekali. Hanya untuk mengikuti regulasi-regulasi yang barangkali memang perlu diselaraskan di nantinya. Itu saja barangkali ya komentar sedikit dari saya. Jadi memang kita perlu meregulasi dengan baik supaya siklus dari penggunaan air ini bisa tepat. Kita tidak bisa menghindari mengurangi penggunaan air, tapi tidak bisa menambah-nambah juga untuk keperluan lain yang lebih besar. Kebutuhan selalu akan sama dan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri paling. Jadi sekali lagi perlu kita maksimalkan penggunaan undang-undang ini dan aturan-aturan selanjutnya. Mari kita bisa bermain di situ untuk bisa memberikan kontribusi, terutama teman-teman YAGI ya, memberikan kontribusi kepada peraturan-peraturan yang lebih detail di bawahnya. Terima kasih, Pak. Pak Yudi, jadi betul sekali Pak. Terima kasih sekali masukannya. Jadi memang air tanah ini penting sekali Pak. Gitu. Jadi kenapa dia seolah terpinggirkan? Padahal semua orang pasti pakai air tanah. Kalau kita bicara Jawa Bali ya Pak ya. Mungkin kalau luar Jawa mungkin belum semua memakai air tanah. Tapi pasti banyak yang memakai Pak. Tapi mengapa dalam undang-undang ini proporsinya sangat bertabrakan di sini ya? Jadi ini mungkin satu pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kami dari Bandung Pak, itu istilahnya dipoyok dilepok Pak. Gitu ya. Mungkin mengerti apa ya? Jadi diledekin tapi dipakai terus gitu ya Pak ya. Jadi ini pastinya harusnya tidak, karena permasalahannya bahwa air tanah ini kritis Pak di beberapa titik. Penurunannya luar biasa ekstrim dan beberapa dampak sudah mulai dilaporkan.
seperti dampak intrusi air laut, dampak air tanahnya menjadi asin, kemudian dampak mengenai ambles. Jadi ini sepertinya kontradiktif. Atau mungkin Pak Rudi ada yang ingin disampaikan dulu. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Ini kebetulan sekali ini ya kita hadir Pak Yudi ini ya. Karena Pak Yudi ini yang akan mengkoordinasi kita ya, yang mengkoordinasi sektor yang terkait dengan air tanah nantinya. Ya, mudah-mudahan saya mungkin titip ke Pak Yudi nanti dengan Pak Deputinya atau di Pak Ridwan dan teman-teman yang menangani infrastruktur ya, supaya sudah mulai Pak. Saya titip ini karena gini Pak Yudi, selama ini kami ya di Badan Geologi berkoordinasi, udah beberapa bulan ini terputus koordinasi kita tripartit ya dengan Dirjen Sumber Daya Air karena ada penggantian, demikian pun dengan Dirjen Bangda, karena Kementerian Dalam Negeri itu tidak bisa dipisahkan karena ujung tombak kita itu ada di provinsi dan kabupaten. Nah, sehingga Kementerian Dalam Negeri kita penting, mungkin saya titip ke Pak Yudi ini agar segera dikoordinasikan Pak terkait dengan kebijakan mengenai air tanah ini. Titip saja ke Pak Menko melalui Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Ya Pak, sampaikan. Sedikit menambahkan Pak Fajar kalau boleh. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, contoh lagi Pak tentang penggunaan air, walaupun ini agak bukan air tanah ya, tapi seperti satu industri besar di Sumatera Utara itu terkait dengan perpajakan Pak, pajak air permukaan. Nah, ini juga carut marutnya karena belum ada aturan yang lebih rinci dari undang-undang itu tadi. Jadi pemerintah daerah melakukan pajak air permukaan untuk PLTA ini dasarnya bukan rupiah per kWh, tapi rupiah per kubik. Jadi PLTA yang besarnya segitu di-charge dengan meter kubik sama dengan pabrik aqua yang memang menggunakan air. Kalau ini kan hanya melewatkan air. Jadi itu tadi Pak. Jadi ada ketidaksinkronan di perpajakan juga, bagaimana kita bisa melakukan atau menempatkan pajak-pajak secara tepat gitu. Karena pajak itu bukan hanya penghasilannya, tapi ada tanggung jawab di situ, kewajiban di situ, hak di situ. Jadi ini yang perlu disinkronkan gitu Pak, sehingga tidak menimbulkan masalah baru gitu. Terima kasih Pak Kaban. Tadi ya, betul Pak Yudi. Saya tambah Pak Yudi satu lagi ini. Kita dengan teman-teman di Badan Geologi ini kan diminta juga tentang pajak air ikutan migas. Ya, kita tahan sejak sejak beberapa tahun ya, setelah 2014. Ya, ikutan migas kan, migas itu dominasinya air. Dan air itu ada yang mungkin ada dipakai, jadi dipakainya nggak seberapa banyak gitu, tapi itu minta dipajaki sehingga Provinsi Riau itu, nah kenapa Provinsi Riau itu melakukan itu, memang di PP-nya, PP perpajakannya ada gitu. Ya itulah mungkin masalah tingkat pengetahuan lah, masalah tingkat keilmuan sehingga kita luput ya. Sama halnya dengan tadi energi juga kita luput ya, sehingga hal-hal yang seperti ini sudah masuk ke peraturan. Oleh sebab itu sebelum 2014 itu ya juga ada pedomannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, sehingga dia memungut sekian. Nah itu mungkin nanti bagian dari titip lagi sekali lagi ke Pak Yudi terkait dengan masalah perpajakan juga kita harus dibicarakan dengan rinci. Ya, hal-hal yang tidak masuk ya by teori atau by science-nya kita bisa dieliminir hal itu. Makasih Pak Yudi. Ya, Pak, sambil memperkenalkan ini aja Pak, di sini ada Pak Rahman Hidayat, beliau direktur yang di Menko Maritim yang khusus menangani sumber daya air Pak. Jadi nanti bisa melibatkan beliau. Ya Pak. Ya Pak. Pak Rahman Hidayat,
menampilkan. Terima kasih Pak, saya nggak muncul ini, sinyalnya jelek sekali di sini Pak. Saya memantau Pak, ini lagi baru belajar sumber daya air Pak. Soalnya kemarin ngurusin bidang pariwisata dan perikanan, jadi ini belajar ini. Siap Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya, makasih. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Fajar. Ya, makasih Pak Yudi. Jadi Pak Yudi, Pak Rahmat nih kebetulan terima kasih sekali udah datang. Jadi mungkin bisa sambil ngobrol Pak Yudi ya. Jadi kita tahu bahwa air tanah di beberapa daerah ini udah kritis ya, dan dalam sejarah sumber daya air ini bukan hal yang baru ya. Jadi sungai juga kritis kan. Nah, tapi kalau sungai itu udah ada namanya BBWS Pak, Balai Besar Wilayah Sungai, yang menangani dengan sangat serius. Air tanah yang kritis itu baru satu Pak, BKAT, Balai Konservasi Air Tanah untuk Cekungan Air Tanah Jakarta. Jadi padahal ini kan udah 3 periode ya, pimpinannya saya ingat dari Dr. Wahyudi ya, hadir juga di sini dalam sesi ini, dan Dr. Hendra, sekarang Pak Isnu. Jadi mereka udah kerja cukup baik, Pak Yudi, para anak ya, kalau nanti ngobrol, bahwa air tanah Jakarta mulai naik sekarang Pak. Ini menarik sekali loh Pak, di beberapa tempat sudah mulai naik. Jadi kalau kita khawatir dia turun, dia sudah mulai naik. Nah ini sebenarnya cekungan air tanah itu perlu satu balai konservasi sendiri per satu cekungan air tanah Pak. Ini mungkin saya tahu ini pasti berat di pemerintah mengenai kosnya segala. Tapi ini sebenarnya bisa dijadikan satu contoh. Dan kalau kami dari IAGI Pak, kalau ini adalah 421 cekungan, bayangkan kalau kita punya 421 balai Pak, itu berapa hidrogeologis yang diperlukan sebenarnya untuk menjawabnya. Karena tiap cekungan air tanah ini nggak sama treatmentnya Pak. Ada yang modelnya dari endapan sedimen, ada yang modelnya dari endapan non sedimen atau hal yang lain. Mungkin itu masukan dari kami Pak, dari IAGI. Maaf ya Pak Rudi, jadi ikut jalan nih, mumpung ada Pak Yudi. Iya. Saya bisanya mencatat dulu Pak. Ya. Kita catat. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya saya di sini bukan mewakili Marves, walaupun kantor saya di situ. Saya IAGI juga Pak, bagian kebencanaan dan lingkungan hidup. Jadi terkait sekali dengan ini ya. Saya kira ini masukan dari IAGI yang bagus yang bisa disampaikan ke pemerintah Pak, bahwa pengelolaan cekungan air tanah ini memang menjadi sangat kritis di saat ini ya, karena memang itu tadi kebutuhannya jelas sudah ada, apalagi kalau nanti profil kebutuhan tadi penggunaan air tanah itu bisa diperbarui datanya dengan data yang terakhir, kemudian di satu sisi cekungan terbatas, kemudian kebutuhannya sangat besar, jadi memang itu perlu diregulasi dengan baik gitu. Saya kira ini masukan dari IAGI ke bahan Pak Fajar ya. Ya silakan Pak Rudi. Jadi begini, memang kalau kita balik lagi ke belakang sedikit ya, di PP 43 ya, PP 43 itu yang termasuk menyusun peta cekungan yang tadi ya. PP 43 itu adalah tentang air tanah, itu kelahiran dari Undang-Undang 7 tahun 2004 yang lalu ya. Di PP 3 itu diamanatkan juga dalam rangka pengelolaan air tanah ya yang sempurna, maka kita mengamanatkan dibentuknya balai-balai cekungan air tanah ya namanya apapun lah, balai yang mengawasinya. Ini kita baru satu udah dibunuh dulu gitu ya, baru satu udah dibunuh. Nah, hanya di dalam undang-undang ini tidak mungkin nanti teman-teman di dalam waktu saat nanti penyusunan PP saja, agar jangan lupa apa yang disampaikan Pak Fajar tadi, karena untuk daerah-daerah tertentu ya mungkin tidak sekaligus dulu 421 Pak Fajar ya, kita bisa melaksanakan kurang, karena yang lintas provinsi aja itu ada lintas provinsi, lintas negara itu ada 37 ya, kurang dari itu juga udah baik ya, terutama wilayah-wilayah yang sangat ekstensif pemakaiannya. Itu aja dulu ya. Nah, tapi itu mohon dorongannya dari semua pihak ya, baik dari asosiasi maupun dari sektor-sektor lainnya untuk membentuk ini ya. Kira itu Pak Fajar tambahannya. Ya, makasih Pak Rudi. Jadi saya satu note saja bahwa selama air tanah masih dibutuhkan, ya memang perlu orang yang mengerti bawah permukaannya Pak. Dan saya kira ini geologis yang paham di sini. Mungkin dari bidang-bidang lain bisa menambahkan nanti dari bidang ilmuwan lain ya. Tapi kalau kita lihat kan bahwa solve problemnya adalah pemahaman dari kondisi geologi Indonesia itu sendiri yang sangat beragam.
Sehingga memang perlu hidrogeologis kalau memang membutuhkan air tanah. Kecuali air tanah mau ditutup semua, depleted. Tapi kan ternyata tidak mungkin. Dalam migas pun, dalam tambang pasti muncul. Dalam infrastruktur pasti muncul. Mungkin Bu Andiani bisa menambahkan sedikit, Bu. Sebelum kita tutup, ini kemudian kita diskusi. Silakan Bu Andiani kalau ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Fajar. Mohon izin Pak Kaban. Ya. Jadi mungkin saya hanya akan share Pak terkait dengan hasil pertemuan kita dengan Bappenas hari ini. Kebetulan tadi kami dipertemukan dengan teman-teman dari Dirjen SDA, khususnya Pusat Air Tanah dan Air Baku dalam rangka mensinkronkan program. Ternyata dari program yang disampaikan maupun program yang disampaikan oleh Badan Geologi memang tidak ada overlap, Pak. Jadi artinya memang mereka Pusat Air Tanah dan Air Baku ini lebih memfokuskan pada pengeboran air tanah dalam rangka untuk pemenuhan air baku, sedangkan kami lebih dalam rangka konservasi. Memang dalam diskusi tadi cukup menarik karena juga melibatkan KLHK, akhirnya terbentuk suatu ide untuk melakukan kerjasama dalam rangka bagaimana sih prioritas nasional itu dapat tercapai melalui program-program yang ada dalam kementerian tadi. Jadi tadi sudah kami melalui inisiatif dari Bappenas mempertemukan kami paling tidak dari program untuk RPJM 2020 hingga 2024 tidak ada overlap, tapi lebih ke ada sama-sama semua adalah untuk memenuhi prioritas nasional. Itu yang pertama. Memang kita tadi juga sudah sempat didiskusikan terkait dengan undang-undang. Tadi juga sudah didiskusikan juga terkait dengan bagaimana PP-nya, juga sempat juga kami sampaikan agar nanti yang apabila ada PPR tanahnya nanti juga PPR tanah itu agar dikembalikan ke KESDM, karena dulu yang PPR tanah dahulu juga yang menyusun adalah KESDM. Namun informasi dari Dirjen SDA memang di sana sekarang ini sedang terhenti Pak, karena Undang-Undang SDA ini masuk ke dalam Omnibus Law. Jadi mereka juga masih menunggu, kami sudah menunggu, tetapi tadi dorongan dari teman-teman Bappenas semua menyarankan agar tetap harus ada kolaborasi di antara kami. Kami pun juga seperti tadi sudah disampaikan Pak Rudi, kami juga sudah berusaha untuk selalu berbicara dengan teman-teman PU untuk menjelaskan. Tadi juga di Bappenas sudah kami sampaikan dengan adanya Undang-Undang SDM ini juga akhirnya menimbulkan kepanikan dari teman-teman dinas SDM terutama terkait dengan permasalahan izin. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketut betul Pak bahwa ini kan akan menimbulkan sanksi. Tapi mungkin saya hanya ingin share juga Pak, kemarin di IY itu ternyata ada surat edaran dari gubernur sehingga dinas ESDM bisa mengeluarkan perizinan. Nah mungkin apakah hal-hal seperti ini juga bisa diadop oleh teman-teman provinsi lain, dan surat edaran ini juga mengacu dari surat edaran dari Badan Geologi maupun surat PUPR. Ya. Ini sekedar ide aja supaya tadi yang terkait dengan sanksi itu tidak terjadi. Terus kemudian yang terkait dengan masalah pendirian Balai Cekungan Air Tanah. Memang pendirian Balai Cekungan Air Tanah ini untuk Jakarta baru terlihat hasilnya setelah 5 tahun setelah kita melakukan monitoring secara intensif, dan juga kemudian kita terapkan dalam pemberian rekteknya dalam kaitannya dengan perizinan. Perlu kami sampaikan bahwa izin bukan di kami tapi di provinsi. Tapi dengan pengetatan dalam pemberian rektek ini tentunya mempengaruhi pada kondisi air tanah. Memang program pembentukan pendirian Balai Cekungan Air Tanah sudah ada di dalam roadmap kami untuk 5 tahun ke depan, terutama untuk cekungan-cekungan air tanah yang kritis, artinya mengalami masalah atau yang kita sebut dengan cekungan air tanah prioritas. Ini di mana kondisi air tanah itu sudah mengalami penurunan. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan ini kita berencana untuk mendirikan 3 balai cekungan air tanah. Yang pertama adalah Madiun. Tahun depan kami berusaha untuk mendirikan Madiun. Kenapa Madiun? Karena Madiun, cekungan air tanah Madiun Ngawi ini adalah menurut kami termasuk cekungan air tanah yang dalam tanda petik sudah kuning warnanya. Belum merah tapi sudah kuning, artinya sudah akan menuju ke merah dalam arti sudah mulai rusak. Nah, yang menarik adalah cekungan air tanah Madiun Ngawi ini rusak bukan karena pengambilan air tanah untuk kegiatan industri, tapi akibat kegiatan irigasi pertanian. Di sisi lain, di sana daerah Madiun Ngawi itu merupakan salah satu lumbung padi dan memberikan kontribusi 20% untuk pangan nasional. Dan ini kan tentunya kita harus melakukan pendekatan yang cukup hati-hati, dan tadi juga di Bappenas juga sudah disampaikan ternyata irigasi Madiun di sekitar Madiun itu tidak dibiayai oleh APBN dan APBD. Saya nggak tahu juga tadi seperti apa, sehingga memang
apabila balai itu akan didirikan, tentunya perlu pendekatan khusus kepada para kelompok tani itu, bagaimana menyadarkan mereka. Karena yang menarik pada daerah itu adalah setiap petak sawah itu punya sumur. Jadi ada berapa ratus petak, berapa ribu petak ya, setiap ribu itu setiap petak punya sumur. Jadi memang cukup masif di sana. Kemudian tahun berikutnya kami akan mendirikan Balai Cekungan Air Tanah Metro Lampung, Pak. Di sini juga kami melihat sudah kuning juga daerah ini. Dan yang ketiga nanti untuk Banjarbaru, Pak, Kalimantan. Jadi mudah-mudahan dalam 5 tahun ini semua sudah bisa kita berdirikan, dan memang sebetulnya pendirian Balai Cekungan Air Tanah itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi kami melihat bahwa ini perlu penanganan khusus, perlu fokus. Saya setuju Pak Fajar, ini perlu dukungan teman-teman hidrogeologi, dan tentunya saya juga perlu dukungan dari teman-teman Menkomar atau kementerian lembaga lain. Hal ini juga sudah kita sampaikan dari Bappenas. Bappenas juga sudah menangkap program-program kegiatan kami untuk 5 tahun depan. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Wah, ya, terima kasih Bu Andiani. Jadi ini malah mau buka forum baru nanti Bu. Coba kita bahas kenapa CAT-CAT ini yang dipilih gitu ya. Dan ini geologi-geologinya beda semua sebenarnya. Jadi ini akan sangat menarik dan memang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saya pikir harusnya yang paham betul air tanah Indonesia ya geologis Indonesia gitu kan. Ya silakan kita coba beradu dengan disiplin-disiplin lain juga nggak apa-apa, saling melengkapi harusnya, bukan saling bersaing. Jadi saling melengkapi sehingga air tanah ini akan bisa sustainable. Itu menurut saya. Karena kan semua yang kita lakukan ini adalah bagaimana supaya air tanah ini bisa dipakai oleh anak cucu kita. Apa sih yang kita perjuangkan sekarang ini sebenarnya itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi bukan sekedar ini bagaimana membalikan. Baik, terima kasih Bu Andani. Mungkin waktunya udah habis, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini jadi tadi dari Pemda NTB sudah pamit duluan, Pak Kusnadi ya, Pak Rahman juga dari Jogja udah pamit. Banyak udah pada masuk. Jadi kita tutup saja Pak. Mungkin terima kasih. Jadi kalau ada masukan atau ini bisa disambung nanti di sesi-sesi berikutnya. Kemudian materinya tadi sudah dikasih linknya, bisa diupload. Kalau yang sulit mengakses di chatboard-nya, di YouTube sudah dimasukkan linknya untuk materi Pak Rudi tadi. Jadi terima kasih pada Pak Rudi, kita kasih aplaus. Terima kasih banyak Pak Dr. Rudi Sender. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Baik, sebagai penutupan mungkin saya memohon sesepuhnya Mageti ini Pak Suhyar bisa berkenan Bapak menutup sambil sedikit ini Pak. Apa ya ini? Silakan Pak Suhyar. Mute Pak, masih mute Pak. Masih mute Pak Suhyar. Masih mute Pak Suhyar. Buka dulu. Oke, kedengaran ya. Ya, silakan Mas Suhyar. Terima kasih nih pada Mageti ini, kemudian Pak Fajar, Pak Rudi, teman-teman semua. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ada dua hal sebenarnya. Pertama adalah jangan ada kevakuman regulasi. Kalaupun dirasakan ada kevakuman, maka teman-teman di daerah boleh mengambil sikap. Ya, regulasi yang pernah digelutinya. Jadi jangan sampai terjadi chaotic di lapangan. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan untuk Menko Maritim ini menjadi PR besar supaya regulasi ini cepat keluar gitu loh. Saya kira demikian Pak. Nuhun pisan. Selamat berbuka. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau hal-hal lain selama tadi memoderatori ini udah mau buka jadi mulai sulit ngobrolnya. Moderatori acara ini, saya kembalikan acara ini kepada Mbak Geti. Silakan Kang Denny untuk ini. Ya, oke, terima kasih Pak Fajar. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat berbuka. Ya, terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar, Pak Surya, Pak Rudi, Pak Bu Andiani, Pak Surya dan teman-teman semuanya, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sudah menunjukkan pukul 5.32 bagi teman-teman yang ada Indonesia bagian tengah sudah berbuka puasa, dan kemudian saatnya kita nih di Indonesia bagian barat akan segera sebentar lagi melaksanakan buka puasa. Baik, saya kira juga ini penting, mudah-mudahan menjadi catatan bersama semuanya. Mudah-mudahan ada satu sesi lagi khusus yang membahas tentang ini. Terima kasih nih Pak Fajar sudah sebagai pemantik api nih untuk sore hari ini. Baik, sebagai penutup mungkin dari Pak Indra Badri. Ya. Pak Ketua, silakan Pak. Terima kasih. Sikat saja Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas peserta hari ini yang sangat menarik. Pak senior-senior, Pak Yudi terutama dari tamu kita ya. Pak Rudi, Pak Yudi, kemudian
Pak Suhyar yang sudah ikut bergabung, Ibu Andiani yang memberi tambahan lagi, dan teman-teman semua yang hadir dari daerah juga ya. Semoga ini menjadi pemicu bagi geologis ya, karena selama ini pengalaman kita geologis itu kurang berkecimpung di dalam undang-undang. Jadi untuk regenerasi undang-undang itu harus dipelajari buat regenerasi geologis ya. Itu terutama dari pesan saya. Terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto bersama Kang Denny. Ya, foto bersama dulu. Sebentar. Foto bersama dulu, baik. Lihat sini semua, Pak. 1, 2. Oke, buka semuanya. 1, 2. Oke. Ya, terima kasih. Satu lagi nih, masih ada 3 window, Pak. Oke, siap. Lihat ini 1, 2. Oke, terima kasih. Sekali lagi 1, 2. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, ini saya menyampaikan ada informasi bahwa untuk besok masih ada pemateri berikutnya. Ini Pak Dr. Budi Sulistyo. Betul, Pak Dr. Budi Sulistyo. Jadi jangan kemana-mana, mudah-mudahan masih bisa bergabung ya buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang banyak kepada Pak Fajar Lubis yang sudah mengantarkan kegiatan hari ini. Pak Rudi Sendang, terima kasih. Semuanya. Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pak Fajar, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Baik. semuanya. Pak Ya, Rudi. Yudi, terima kasih nih, Bapak Ibu semuanya. Pak Baik, sampai Rudi. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Lagi ya. Ya, selamat sore. Kita bergabung sampai setelah Lebaran. Terima kasih. Halo.